Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Ferawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan, SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif dengan tema penerapan segitiga restitusi. Apa sih tujuan pembelajaran khusus itu? Tujuan dari pembelajaran khusus, CGP atau calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Berikut adalah gambar mengenai segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, lalu kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Lalu restitusi itu sendiri apa? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Kjell Samgasen pada tahun 1996. Berikut merupakan praktik penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Check it out! Kasus pertama, Zara yang merupakan siswi cantik dengan segala bakatnya tidak bisa ikut mata pelajaran olahraga dengan praktik kesukaannya, yaitu senam lantai karena tidak membawa baju olahraganya. Hai Zara, Assalamualaikum anak cantik Ibu. Halo Bu, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nak? Buruk sih Bu. Kok buruk? Zara mau cerita sama Ibu? Mau, tapi Ibu sibuk nggak? Enggak deh, Dok Zara bisa. Jadi gini Bu, Zara nggak boleh ikut pelajaran PJOK, padahal praktik senam lantai kesukaan Zara. Kenapa nak nggak boleh ikut? Jadi gini Bu, Zara lupa bawa baju olahraga. Kenapa kok bisa lupa? Sebenarnya selain Zara lupa, Zara juga males sih pakai baju olahraganya, soalnya kebesaran Bu. Ada dua alasan nih. Mana yang lebih mendasar alasannya Zara lupa atau karena bajunya kebesaran? Karena kebesaran sih Bu, Zara kurang suka. Oh, sama sih. Ibu juga kalau sama baju kebesaran nggak suka, kayak minjem. Nah itu dia masalahnya Bu. Oke deh, Bu paham. Sekarang Ibu mau tanya. Zara nggak bawa baju olahraga karena baju olahraganya kebesaran. Itu benar atau salah? Salah sih Bu, karena Zara nggak bawa baju olahraga, Zara nggak bisa ikut pelajaran olahraga. Padahal praktik senam lantai kesukaan Zara. Terus? Karena Zara juga lebih mementingkan gaya daripada pelajaran. Mantap, berarti Zara sudah bisa menyimpulkan kesalahan yang udah Zara lakukan. Mengakui kesalahan itu hebat loh nak. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Sekarang Ibu mau tanya pendapat Zara. Menurut Zara, tidak membawa baju olahraga karena bajunya kebesaran, itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas ataupun prinsipnya Zara sendiri? Sebenarnya enggak sih Bu, Zara suka banget sama olahraga, apalagi senam lantai. Jadi keyakinan kelas atau prinsip mana nih yang kurang sesuai sama Zara? Sebenarnya Zara suka olahraga Bu, tapi karena bajunya kebesaran, jadi Zara malah males olahraga. Sedih Bu, yang lain pada senam lantai, Zaranya nggak bisa ikutan, malah merugikan diri Zara sendiri. Menurut Zara, Zara yakin nggak kalau baju olahraga itu penting untuk kegiatan berolahraga? Yakin sih Bu, karena ada bajunya olahraga, seragam sekolah jadi nggak bau. Ibu setuju tuh dengan pendapatnya Zara. Tapi ada keyakinan kelas ataupun prinsip yang udah kita sepakati
dan harus kita jalankan ketika kita tidak membawa baju olahraga. Benar bukan? Benar sih, Bu. Zara akan memperbaiki baju olahraga Zara deh, Bu. Habis itu meminta maaf kepada Bu Lina dan meminta izin untuk mengikuti pelajaran olahraga. Bagus. Jadi sekarang Ibu tanya lagi deh, Zara bersedia tidak menyelesaikan masalah ini? Bersedia, Bu. Good job. Sekarang Ibu mau tanya lagi sama Zara. Kalau Zara mau menyelesaikan masalah tersebut, Zara mau jadi orang yang seperti apa? Zara akan mengakui kesalahan Zara dan memperbaiki kesalahan Zara, Bu. Nah, itu dia itu. Bagaimana ya kira-kira rasanya jadi orang tersebut? Kalau menjadi orang tersebut pasti merasakan aura lingkungan yang positif, menjadi nyaman dan tenang dalam belajar, Bu. Wah, luar biasa. Nah, Ibu, kalau seperti itu, mari kita laksanakan rencananya Zara ya. Siap, Bu. Hehe. Makasih ya, Bu, udah mendengarkan curhatan hati Zara. Terus bantu Zara untuk memikirkan kesalahan Zara sampai Zara harus tahu apa yang harus Zara lakukan. Oke, mantap nak. Kalau gitu semangat ya, semoga sukses. Oh iya, Bu, udah mau jam pelajaran nih. Oh iya, Zara izin dulu ya, Bu. oke. Makasih ya, Bu. Iya. Lalu kasus kedua, siswi cantik dengan segala kesibukannya di organisasi siswa intrasekolah atau biasa disingkat OSIS, seringkali meninggalkan kelas lalu membuatnya lalai mengerjakan tugas dari Ibu Susi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sini duduk sayang. Oke, ada yang bisa Ibu bantu nak? Ada sih, Bu. Najwa disuruh Bu Susi untuk menemui Ibu karena Najwa tidak mengerjakan tugas dari Bu Susi, Bu. Loh, kenapa Najwa tidak mengerjakan tugas dari Bu Susi? Belakangan ini anak OSIS memang sangat sibuk, Bu, termasuk Najwa. Dan Najwa udah izin beberapa kali, Bu, untuk tidak masuk kelas. Nah, kemudian jadinya Najwa tidak sempat mengerjakan tugas dari Bu Susi yang minggu lalu. Ibu paham. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Benar bukan? Iya, benar, Bu. Tapi, Bu, masa Bu Susi nggak nerima alasan Najwa? Najwa malah disuruh jumpai Ibu. Padahal kan Najwa ingin belajar sama Bu Susi. Oke, Ibu paham. Ibu mau tanya deh sama Najwa. Najwa tidak mengerjakan tugas itu benar atau salah? Salah sih, Bu. Seharusnya Najwa mengerjakan tugas. Jadi Bu Susi nggak kecewa sama Najwa. Lalu Najwa akan membagi waktu antara belajar dan juga berorganisasi, Bu. Oke, mantap. Ini nih yang Ibu suka dari Najwa. Najwa bisa mengakui kesalahan Najwa sendiri. Hebat kamu, nak. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya sama Najwa. Menurut Najwa, terkait masalah tidak mengerjakan tugas ini, sesuai tidak dengan keyakinan kelas ataupun prinsip Najwa? Ya enggak lah, Bu. Najwa nggak mau buat guru kecewa sama Najwa. Lalu, keyakinan kelas atau prinsip mana nih yang kurang sesuai sama Najwa? Sebenarnya Najwa itu orangnya bertanggung jawab, Bu. Tapi karena Najwa tidak bisa membagi waktu, jadi Najwa tidak bisa mengerjakan tugas, Bu. Seharusnya Najwa bisa menentukan prioritas bagi hidup Najwa sehingga hal ini perlu terjadi, Bu. Good job, cantik. Ibu suka nih yang kayak gini. Selanjutnya, kamu yakin tidak jika manajemen dan prioritas itu penting dalam hidup kamu? Yakin, Bu? Nah, Ibu juga setuju. Kita harus bisa membagi waktu dan menentukan prioritas dalam hidup kita. Lalu, ada juga kan keyakinan kelas ataupun prinsip yang harus kita jalankan jika kita tidak mengerjakan tugas. Benar bukan? Benar sekali, Bu. Nah, dari sekarang Najwa mulai minta maaf nih, Bu, ke Bu Susi dan juga meminta izin agar bisa mengerjakan tugas susulan, Bu. Dan Najwa mulai dari sekarang akan mengatur waktu lebih memprioritaskan belajar daripada berorganisasi nih, Bu. Oke, kira-kira
Najwa nih tanya sama diri sendiri, sanggup nggak menyelesaikan masalah ini? Bersedia tidak? Bersedia, Bu. Mantap. Jadi, jika Najwa berhasil menyelesaikan masalah ini, Najwa akan jadi orang yang seperti apa? Nah, Najwa akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala tugas-tugas Najwa. Menurut Najwa, gimana sih rasanya jadi orang seperti itu? Senang lah, Bu, soalnya ada rasa puas jika kita bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai wujud tanggung jawab kita. Oke, berarti sudah sampai kepada kesimpulan ya nak ya. Najwa udah bisa menentukan keputusannya Najwa. Semoga Najwa bisa menyelesaikan misi ini. Amin, makasih ya, Bu. Sama-sama. Semoga lancar usahanya. Sampai Amin. jumpa lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni peserta didik setelah mengikuti tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara, saya dari kelas L8. Saya senang sekali berkonsultasi dengan Bu Roza karena setelah berkonsultasi saya dapat menyelesaikan serta memikirkan masalah-masalah saya. Setelah berkonsultasi juga saya merasa lega karena masalah-masalah saya terkendalikan dengan cara memikirkannya secara matang dan berkonsultasi dengan Bu Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hilmi Akila, saya dari kelas E8. Terima kasih kepada Ibu Guru karena telah mau mendengarkan keluh kesah saya mengenai masalah di kelas maupun di sekolah. Saya juga sangat senang karena Ibu Roza telah mau memberikan saya sedikit waktu untuk berkonsultasi ke BK dan juga memberikan solusi serta saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan lega dan mudah. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.